bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Yes, God. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Kami rindu hadirat-Mu, oh hanya di tempat kediaman-Mu kami mau menyembah-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Kami persembahkan hidup kami, bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan,
kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Hanya di hadiratmu ada terang, ada pengharapan. Di hadiratmu aku kuat, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang,
hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Aku dilayakkan untuk memuji
Ini iman kami Tuhan. Kami naikkan kepadamu Yesus. Ku temukan kasih-Nya. Kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu akan pribadi-Mu, Tuhan. Tinggal dalam kediaman-Mu, tinggal dalam kekudusan-Mu, tinggal dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Tuntunlah kami, tuntunlah kami, tuntunlah kami dalam kediaman-Mu. Tuntunlah kami, tuntunlah kami, tuntunlah kami menikmati kasih-Mu. Tuntunlah kami, tuntunlah kami, tuntunlah
denganmu selamanya. Hanya Kau yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lenganmu.
to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness till less of me and more of Him. Yes, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Selamat datang di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini Roh Allah sedang hadir, tempat di mana kami menyembah dan memuji Dia. Tetapi di waktu yang sama, Allah sedang hadir di ruangan-ruangan Anda yang menonton dengan online dimanapun Anda berada. Saudara, pakai waktu yang sekian menit ke depan, izinkan Tuhan membuka hatimu, izinkan Dia mengoperasi dan menemukan hal-hal yang terbaik dan memunculkannya di dalam hidup kita. Untuk menjadi sebuah kebenaran sejati yang kita hidupi sepanjang masa waktu kita diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan. Saya mau ajak Anda untuk membuka sebagian dari firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, yang menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Saudara tahukah, ketika kita berbicara tentang hadirat Tuhan, ketika kita berbicara tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan seseorang, di mana Dia mampu mengoperasi, memberkati, sekaligus meneguhkan banyak hal sebagai perjalanan hidup yang Dia bangun bersama dengan Tuhan. Seringkali tidak jarang dengan sengaja seseorang harus menyerahkan perahu hidupnya bersama dengan Tuhan. Anda lihat cerita ini adalah sebuah story tentang bagaimana Yesus bertemu dengan murid pertamanya. Hari itu mungkin Petrus dan kawan-kawan ketemu dengan seorang Yesus, dia hanya mendengar dari jauh tentang siapa Yesus. Tapi sampai satu ketika Yesus mendekat, ketika Yesus mendekat dan Petrus mengizinkan Yesus naik ke atas perahu itu, maka disitulah titik balik seorang Petrus mengalami hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita punya perahu kehidupan yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Sebuah perjalanan yang kita jalani bersama dengan Dia, dan waktu kita hidup, waktu kita bernafas, waktu kita tumbuh di dalam satu rencana demi rencana dalam kehidupan kita, baik itu rencana bisnis, baik itu rencana pekerjaan kita, baik itu rencana untuk hidup kita untuk tumbuh di dalam level berikutnya bersama dengan setiap janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ini berbicara tentang sebuah perahu kehidupan. Ini berbicara tentang segenap kehidupan kita, di mana kita sengaja menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Hari itu ketika Petrus berjumpa dengan Tuhan, Petrus tidak akan pernah menjadi orang yang berbeda kalau dia tidak belajar untuk menyerahkan perahunya ke tangan Tuhan. Saat di mana dia sendiri sedang selesai mencari ikan, dan ikan yang dia cari pun juga tidak mendapatkan banyak. Dia menambatkan perahu bukan untuk bekerja, tetapi dia menambatkan perahu untuk pulang ke rumah. Dia sedang menata perahunya dan menata segala sesuatunya untuk dia pulang ke rumah. Jadi hari itu kondisi dia lelah. Kondisi dia dalam kondisi yang mungkin tidak menentu.
Kondisi dia juga dalam kondisi yang mungkin gak happy saat itu. Pekerjaannya tidak berjalan dengan baik di masa itu. Tetapi di tengah-tengah situasi yang seperti ini, dia berani memutuskan untuk menyerahkan perahu hidupnya bersama dengan Tuhan. Hari ini siapapun kita dan dimanapun kita berada, kalau kita berbicara tentang hadirat Tuhan, kalau kita berbicara tentang sosok pribadi yang kau ingin pribadi itu tinggal dan tumbuh di dalam hidup kita, dan pribadi itu mengubah hidup kita dan betul-betul memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita ingin punya kehidupan yang lebih baik. Kita ingin punya karir yang lebih benar. Kita ingin punya hati yang lebih bersih di hadapan Tuhan. Kita punya kerinduan untuk ruangan kosong itu diisi dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Kita coba melakukan berbagai macam hal yang kita bisa lakukan. Kita coba melakukan berbagai macam pencarian untuk menemukan jati diri kita. Untuk menemukan sebuah kebenaran yang kita bisa tiru. Tapi kemanapun kita pergi selalu pencapaian demi pencapaian mungkin bisa terjadi. Tetapi selalu tidak mendapatkan kepuasan dan selalu ruang kosong. Itu tidak pernah terisi dengan cara yang benar. Ruang kosong itu tetap menjadi ruang kosong sesudah kita mencapai segala sesuatu. Hari ini tidak ada cara yang lain. Kalau seseorang mau berkata, Tuhan, biarkan hadirat Tuhan tinggal atas hidupku. Tuhan, aku mau kehidupan yang betul-betul diubah dan dibasuh di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan, aku ingin hidup ini sungguh-sungguh hidup di dalam damai sejahtera. Dan aku melangkah dari satu sukacita kepada sukacita berikutnya. Saudara, tidak ada cara lain. Kita harus memulai dengan cara menyerahkan perahu hidup kita ke tangan Tuhan. Kita bukan menyerahkan perahu yang mati, tapi kita menyerahkan perahu yang hidup, yang kita persembahkan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan ketika kita mengizinkan Tuhan masuk di dalam perahu kita, artinya kita mengizinkan Dia hadir. Bahkan bukan hanya di ruang-ruang terbuka di hati kita. Tetapi Dia mengizinkan Dia hadir bahkan di ruang-ruang tertutup yang tak seorang pun tahu. Hadir di dalam ruangan yang paling dalam di dalam hati kita. Bayangkan ketika Yesus naik ke atas perahu itu, Yesus melihat berbagai macam ornamen yang ada di perahu itu yang mungkin tidak terlihat pada saat orang ada di daratan. Yesus melihat bagaimana segala area yang ada di dalam perahu itu, ya, atribut-atribut yang ada di sana, mungkin bajunya Petrus juga ada di sana, ya, persiapan-persiapan untuk semua pekerjaan yang dia lakukan, semuanya ada di tempat itu. Yesus melihat bukan hanya casing yang dari jauh ketika dia melihat dari daratan, tetapi Yesus turun sampai ke perahu, dia melihat segala sesuatu yang baik, yang indah, tetapi dia juga melihat segala sesuatu yang mungkin gak indah, kotor, dan mungkin becek-becek di atas perahu itu. Tetapi dia rela untuk masuk ke sana. Dan dia melihat semua keadaan yang ada. Bukan untuk menghancurkan hidup kita. Tetapi justru untuk menemukan hidup kita kembali. Dan ketika seseorang menyerahkan perahu hidupnya ke tangan Tuhan. Saudara tahu di tempat itu, ini adalah tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Tempat yang penuh dengan pengharapan. Tempat yang penuh dengan sesuatu yang baru yang Tuhan akan wariskan dan serahkan kembali di dalam kehidupan kita. Tetapi di balik setiap harapan dan janji itu, kita harus mengizinkan perahu kita benar-benar dilihat oleh Tuhan. Bukan hanya di permukaan luar. Tapi perahu itu dilihat Tuhan sampai ke permukaan yang ada di dalam. Sampai ke sisi yang paling dalam, bahkan sampai ke dok-dok yang ada di dalam kapal itu. Tuhan akan melihat dan Tuhan akan mengerti semua isinya. Saudara, ketika seseorang masuk di dalam hadirat Tuhan, artinya di sana dia sedang menyediakan hatinya dibuka di dalam hadiratnya. Untuk dioperasi, untuk dikerjakan, untuk transparan di hadapan Tuhan. Sehingga di sana Tuhan sanggup untuk mengubahkan hati seseorang. Tuhan bisa ambil satu persatu. Tuhan ambil sampah-sampah yang kotor. Tuhan ambil ruang-ruang gelap yang tersembunyi. Tuhan ambil ruang-ruang remang-remang yang penuh dengan kompromi.
Tuhan buka satu persatu dan Tuhan ambil. Dan tentunya ketika Yesus melakukan ini, Yesus tidak melakukan dengan memaksa. Yesus tidak melakukan dengan otoriter dan membongkar segala sesuatunya. Tetapi dia melakukan dengan membuka hati kita untuk menyerahkan perahu hidup kita ke tangan Tuhan. Hadirat Tuhan selalu berbicara tentang perubahan hidup. Hadirat Tuhan selalu bicara tentang berkat besar yang Tuhan akan percayakan di dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan selalu bicara tentang harapan saat seseorang tidak memiliki harapan. Hadirat Tuhan selalu bicara tentang kesembuhan saat seseorang berpikir dia tidak mungkin bisa sembuh. Hadirat Tuhan selalu berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari dalam hidup kita. Dan itu selalu memuliakan dan membawamu ke tempat yang Dia inginkan. Dan tempat itu selalu yang terbaik untuk kita. Karena Dia mengasihi kita. Dia menginginkan hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saat hadirat Tuhan itu diberikan dan dicurahkan di dalam kehidupan kita, maka hal pertama yang Dia tengok adalah apakah kita mengizinkan perahu hidup kita dibuka lebar-lebar dan diserahkan ke tangan Tuhan. Perahu kita dibuka lebar-lebar dan diserahkan ke tangan Tuhan. Hidup kita jujur dan dibuka di hadapan Tuhan. Dan kita mengizinkan Dia mengoreksi, mengerjakan, dan membangun segala sesuatu yang runtuh untuk dibangun menjadi tembok-tembok yang kokoh kembali bersama dengan Dia. Hari ini dimanapun Anda berada, kita bisa ada dalam ruangan yang berbeda. Kita ada dalam suasana hati yang mungkin berbeda-beda. Hari ini kami menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Di sisi yang berbeda, mungkin Anda baru pulang kerja. Mungkin Anda baru bertengkar dengan istri atau suamimu. Mungkin Anda baru saja melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Atau bahkan sebaliknya mungkin beberapa di antara Anda membuka YouTube atau tayangan online ini dengan sebuah kondisi hati yang sedang tertipu oleh keadaan atau situasi hati yang menjepit hidup Anda. Mungkin beberapa di antara kita berpikir sesuatu yang buruk tentang diri kita sendiri atau tentang orang lain. Karena kita dirugikan oleh banyak hal yang ada di sekeliling kita. Situasinya bisa berbeda satu dengan yang lain. Tapi tahukah Allah yang sama adalah Allah yang menginginkan supaya hidup kita mengalami perubahan. Allah yang sama adalah Allah yang mengasihimu dan ingin merebutmu dari ruangan yang salah. Kembali kepada hadirat Tuhan dan menemukan kebenaran. Sehingga hidup kita bukan hidup yang hancur. Tapi hidup kita adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup kita bukan hidup yang monoton. Tetapi hidup kita adalah hidup yang haus dan lapar akan Tuhan. Keluargamu bukan keluarga yang hancur. Tapi keluargamu adalah keluarga yang dinantikan oleh surga untuk kembali ke pangkuannya. Dan diberikan hadirat Tuhan dan harapan-harapan yang baru untuk pasanganmu. Untuk anak-anakmu, untuk semua yang Tuhan percayakan di dalam hidup. Tapi satu kunci yang sederhana yang harus hadir di dalam hidup kita. Buka hati kita. Izinkan perahu itu menjadi perahu yang terbuka. Di mana Tuhan bisa berbicara dan mengoperasi hati kita. Untuk mengembalikan posisi hati kita di dalam rencana dan kehendaknya. Kita lihat ayat yang berikutnya. Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa, tetapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, ada sesuatu yang menarik di sana. Setelah Yesus naik ke perahu itu, Dia mengajar. After mengajar, dalam kondisi sore hari. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Yesus berkata kepada Simon, Simon, tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam. Maka kau akan temukan ikan. Anda tahu, kalau ngomong tentang siapa yang ahli ikan, tentunya Simon
berpikir bahwa dia jauh lebih ahli daripada Yesus. Simon adalah seorang penjala ikan. Setiap hari dia bertemu dengan lautan atau setiap hari dia bertemu dengan danau dan dia menjala ikan. Dia tahu kapan musim yang terbaik, dia tahu kapan cuaca terang dan kapan cuaca buruk karena dia seorang nelayan. Dia tahu persis kapan ikan banyak berkumpul dan di tempat mana ikan banyak berkumpul. Sehingga Simon tahu persis bahwa apa yang diperintahkan Yesus adalah sesuatu yang di luar logikanya. Tapi yang luar biasa adalah hari itu Simon berkata, Tuhan, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan kalimat ini. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ada satu respon yang luar biasa di hidup seseorang yang namanya Simon. Simon berkata, Tuhan, sepanjang hari loh, aku cari ikan tapi gak dapat. Tapi karena Engkau yang suruh, maka aku akan menebarkan jala juga. Saudara, itu respon hati seseorang yang mau belajar untuk mendengarkan apa yang Yesus katakan. Hari itu Simon menyerahkan perahunya ke tangan Tuhan. Sama seperti Anda menyerahkan perahu hidupmu ke tangan Tuhan. Hari itu juga Simon mendengar sebuah ide dari Tuhan yang tidak realistis bagi dia. Tetapi Simon memutuskan untuk taat dan ketaatannya ternyata dia tahu menghasilkan sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Hari ini juga banyak di antara kita. Ketika ngomong tentang sesudah kita menyerahkan perahu kehidupan kita. Sesudah kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Tidak cukup Anda hanya membuka hatimu. Tetapi butuh satu respon kita di hadapan Tuhan. Butuh satu respon yang sederhana. Yang dengan sengaja kita bangun dari hati yang mau di hadapan Tuhan. Ketaatan Petrus adalah kunci mukjizatnya. Hari itu Petrus memutuskan untuk taat. Bahkan di saat rasionya berpikir gak mungkin ada ikan. Banyak di antara Anda juga bisa berpikir, gak mungkin aku diselamatkan. Gak mungkin aku mengalami hadirat Tuhan setelah hidupku ini hancur. Gak mungkin masalah keluargaku ini bisa selesai hanya dengan menyembah Tuhan. Gak mungkin masalah keluargaku, masalah keuangan, kondisi yang ditipu, aku ini korban dari keadaan, semuanya ini akan selesai hanya dengan menyembah Tuhan. Gak realistis. Dengan aku mengangkat tangan, menyanyi, menyembah Tuhan, buka hatiku, masalah selesai. Gak realistis. Sesuatu yang sangat gak realistis. Tapi tahukah, seseorang yang menyerahkan hati dan perahu hidupnya ke tangan Tuhan. Dan kehidupan manusia itu dimulai dari hatinya. Di mana hatinya diserahkan ke tangan Tuhan. Maka dia sedang menyerahkan hidup dan masa depannya ke tangan Tuhan. Di mana hatinya dipersembahkan kepada Kristus. Maka dia sedang mempersembahkan semua yang ada dalam tubuhnya dan semua tanggung jawabnya ke tangan Tuhan. Dan Tuhan bisa membaliknya dengan cara yang heran. Dan Tuhan akan memberkati orang itu karena hatinya memutuskan untuk tinggal dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Hal yang sama juga terjadi pada seseorang yang namanya Petrus. Hari itu secara logika Petrus berkata, keadaan gak mungkin ada ikan. Tetapi dia memutuskan untuk taat. Saudara, ada sebuah pilihan di dalam kehidupan kita. Saat kita menyerahkan perahu hidup kita. Dan Yesus tahu semua hal yang ada di dalam kehidupan kita. Baik dan buruknya hidup kita. Sukacita dan betapa kecewanya hidup. Dia tahu persis kondisi hati Anda. Tapi pertanyaannya, setelah dia tahu semuanya tentang dirimu. Setelah dia tahu tentang rusaknya hidup kita, kecewanya hidup kita, pahitnya kondisi hati kita, rusaknya keluarga kita mungkin, keputusan-keputusan yang salah yang terjadi dalam hidup kita, setelah dia tahu semua tentang diri kita, maka pertanyaan berikutnya adalah, what's next? Apa yang harus hadir dalam hidupku sebagai respon untuk aku memilih dan bertumbuh di dalam kehendak-Nya? Saudara, ketaatan adalah langkah awal yang membuat kita melompat dari satu dimensi kepada dimensi berikutnya. Dan itu adalah ruang di mana Tuhan akan memulihkan hidup kita. Saudara, kalau kita ngomong tentang ketaatan, ketaatan itu selalu ngomong dua hal.
Yang pertama adalah seseorang dipanggil untuk taat di dalam dia membangun pertobatannya bersama dengan Tuhan. Ada seseorang ketika dia mempersembahkan perahu hidupnya, dan sisi perahu hidupnya penuh dengan ruangan-ruangan yang kotor. Penuh dengan ruangan-ruangan yang harus dibersihkan. Penuh dengan ruangan-ruangan kompromi yang harus dia kembalikan dan persembahkan di hadapan Tuhan, bukan sebagai persembahan tetapi sebagai pengakuan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Dan ketaatan ini adalah ketaatan yang mulia. Ketaatan yang bukan menghancurkan. Seseorang yang jujur di hadapan Tuhan bukan untuk dipermalukan, bukan untuk dihancurkan, tetapi justru untuk dimuliakan dan berjumpa dengan hadirat-Nya yang kudus. Karena itu perlu buat kita untuk mengambil posisi ketaatan demi sebuah pertobatan yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Hari ini saya nggak tahu bagaimana kondisi Anda satu persatu. Tapi apabila perahu itu diserahkan, dan ternyata bersama dengan Anda menyerahkan perahu hidupmu ke tangan Tuhan, Tuhan juga berbicara di dalam hidup Anda tentang ruang-ruang, situasi-situasi hidup yang kau tahu kau harus serahkan ke tangan Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus persembahkan, serahkan sebagai sebuah pengakuan hidup kita ke tangan Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni hidup. Dan izinkan aku memulai sesuatu yang baru sesudah semua yang terjadi atas hidup. Izinkan aku memperbaiki keluargaku atas keputusan-keputusanku yang salah. Izinkan aku memperbaiki bisnis yang rusak ini karena kompromi yang terjadi. Izinkan aku memperbaiki relationship yang salah dengan Tuhan karena dosa demi dosa yang terjadi dan sengaja aku nikmati dalam hidup ini. Dan ketika seseorang mau berani berkata, Tuhan aku mau bertobat. Aku mau memilih untuk taat. Aku mau memilih untuk menyerahkan perahu hidup yang satu ini dengan semua baik buruknya. Dan semua yang buruk aku memilih untuk taat dan bertobat di dalam hadirat Tuhan. Saudara, dan di titik itulah Dia adalah Allah yang merebut, menyingkirkan semua yang rusak. Dan Dia akan merebut hidup dan menjadikanmu sebagai sosok yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena di dalam ketaatan selalu hadir pengampunan. Di dalam ketaatan akan hadir kasih dan penyertaan. Tiba-tiba mata kita dibuka, diberikan jalan keluar atas sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba jalan buntu kita dibuka oleh Tuhan, diberi cahaya, membuat kita tahu jalan berikutnya yang harus kita pilih. Dosa-dosa yang terjadi, ruangan-ruangan buruk yang kotor, Dia menjadi Allah yang membersihkan, tiba-tiba memberikan ruangan yang baru untuk kita melangkah ke satu demi tangga berikutnya. Dan Dia memberikan ruangan-ruangan yang salah dibenahi oleh Tuhan. Dan memulai sesuatu yang baik bersama dengan Dia. Saudara, saya percaya hadirat Tuhan akan memulihkan hidup kita. Hadirat Tuhan akan membawamu ke tempat yang tak pernah kau pikirkan. Hati yang rusak tiba-tiba dikuduskan. Hati yang tidak mampu tiba-tiba dipulihkan. Hati yang merasa enggak layak tiba-tiba direbut oleh Tuhan, dikuduskan. Dan diberi kesempatan oleh yang baru dari sorga. Ketaatan yang lain adalah ketaatan di mana Tuhan seringkali memanggil kita. Setelah seseorang dipanggil untuk taat hidup di dalam pengampunan, taat hidup di dalam pertobatan, maka ketaatan yang kedua adalah seseorang dipanggil untuk taat di dalam panggilan untuk mengenal Dia jauh lebih dalam. Setelah kita bertobat dan mengalami Tuhan, dan kita jujur dari keadaan kita, tahukah? Dari surga menyediakan satu panggilan iman dan panggilan surgawi dalam hidup kita. Supaya kita dipanggil bukan hanya mengenal Tuhan setelah itu selesai. Tapi kita dipanggil mengenal Tuhan dan kita mulai melangkah kepada ketaatan berikutnya. Yaitu ketaatan untuk pergi kepada kehendak Tuhan. Tiba-tiba di situ ada rasa haus dan lapar untuk kenal Tuhan. Di situ tiba-tiba ada rasa haus dan lapar untuk mencintai Dia,
Bukan hanya melihat Allah dengan cara legalistik. Bukan hanya melihat Tuhan seperti Taurat, tetapi melihat Dia dengan kasih, dengan hati yang haus dan lapar, dengan kehidupan yang ingin memberi lebih, dengan kehidupan yang ingin mempersembahkan hidup lebih untuk melayani Dia, dengan kehidupan yang ingin membangun kehidupan dan kedekatan lebih lagi bersama dengan Dia yang dalam di dalam hadirat Allah. Tiba-tiba hadirat Tuhan begitu dekat di dalam hidup kita. Tiba-tiba penyertaan Tuhan seperti hadir di sebelah kita di dalam setiap hari-hari hidup kita. Saudara, kehidupan dengan Tuhan adalah kehidupan yang dinamis. Dia memanggil kita bertobat, meninggalkan kehidupan dosa kita yang lama. Tetapi setelah itu, Dia juga membawa kita pergi ke kilometer berikutnya. Sebagai seorang anak-anak Tuhan yang berpartner bersama dengan Dia. Kita akan dibawa Tuhan pergi bukan hanya ke tempat yang kita mau. Tetapi Tuhan akan bawa kita ke tempat yang Tuhan mau kita ada di sana. Saudara, di titik itulah seorang Petrus mengalami sebuah perubahan. Di akhir cerita Anda melihat ayat ini berkata, Petrus, dulu engkau menangkap ikan. Tetapi sejak hari ini aku akan menjadikanmu penjala manusia. Petrus yang lama berpikir dia akan pergi ke tempat yang dia bisa. Tapi Yesus membangun Petrus yang baru. Dan dia berkata, Petrus, kamu akan kubawa pergi ke tempat yang aku tahu itu luar biasa buat kamu. Yang aku tahu aku akan menyertai kamu. Dan kamu akan ada di sana untuk pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan sediakan untuk hidup. Hal yang sama juga berlaku di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang memulihkan. Tapi setelah itu, Dia adalah Allah yang mempersiapkan hidupmu untuk dipakai besar di tangannya. Hari ini, kalau kita ada dalam kondisi yang penuh dengan ruang-ruang gelap, saudara, datanglah kepada surga dan berkata, Tuhan, pulihkan hidupku. Jujur di hadapan surga dan biarkan Dia menjadi Allah yang merebut, membersihkan setiap ruang kosong itu dengan kasih karunia, pengampunan. Dan di sana bukan penghukuman. Di sana justru penuh dengan harapan. Di sana penuh dengan tangan Tuhan yang mengasihimu. Tapi setelah itu kita tak boleh berhenti di sana. Setelah itu kita harus selangkah maju ke depan dan berkata, Tuhan, pakai hidupku. Tuhan, bawa hidupku naik. Tuhan, aku mau kenal hadirat Tuhan jauh lebih dalam. Tuhan, aku mau kenal pribadi Kristus. Bukan hanya pribadi yang hanya mengerti dan tahu tentang ruang-ruang tersembunyi di hatiku. Tetapi Dia juga menjadi pribadi yang mengerti tentang hal-hal baik yang Tuhan sedang siapkan untuk hidupku. Dan kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Kita masuk dalam rencana berikutnya yang Tuhan sertakan di dalam kehidupan kita. Hari ini saya nggak tahu bagaimana kondisi Anda pribadi lepas pribadi. Tapi dimanapun Anda berada, kalau hari ini Anda adalah orang-orang yang hidup dengan rasa bersalah. Engkau adalah orang-orang yang hidup tanpa pengharapan. Atau sebaliknya, engkau adalah orang-orang yang merasa baik-baik saja. Tapi jujur di dalam hati Anda, ada ruangan kosong yang penuh dengan kompromi. Atau sebaliknya, kita merasa diri kita sangat rohani, tapi sesungguhnya kerohanian yang kau pilih adalah kerohanian yang hanya ada di luar. Tapi hati kita tak pernah sungguh-sungguh mengenal Dia. Di posisi manapun kehidupan kita, mari temukan Dia, temukan hadirat-Nya, buka hati kita, jadikan perahu hidup kita diserahkan di tangan Tuhan. Dan izinkan Dia mengoperasi dan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya percaya Roh Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Allah yang luar biasa sedang bekerja di tengah-tengah hidup Anda. Hari ini saya percaya dimanapun Anda berada, Roh Tuhan akan bekerja di dalam hidup Anda. Sebentar lagi kita akan nyanyikan satu lagu. Lagu yang kita nyanyikan, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita bawa hadirat Tuhan. Biarkan hadirat Allah yang sama yang ada dalam ruangan ini, hadirat Allah yang sama akan menjamah hati Anda satu persatu. Pertama-tama memulihkan hatimu. Pertama-tama
membereskan setiap hati yang luka. Memberikan damai sejahtera. Melepas pengampunan. Melepas kasih. Dan setiap kita dimerdekakan di hadapan hadirat Tuhan. Dan itu selalu dimulai dengan orang-orang yang membuka hatinya dan menyerahkan perahunya di dalam hadirat Allah. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kau yang kami rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kau yang kami rindukan, oh, saat ini Tuhan, hanya Kau yang kami rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Dan kami rindu bertemu dalam hadirat-Mu. Tuhan, aku dan aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Kau yang kami rindukan. Saat ini, Tuhan, hanya Kau. Oh, saat ini Yesus, lebih dalam lagi kami rindukan Engkau. Tuhan, aku rindu. Oh, Tuhan, aku siap. Penuhi kami. Setiap lawatan-Mu,
Shalom Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya bahwa hadirat dan lawatan Tuhan terjadi dimanapun Bapak Ibu berada saat Bapak Ibu melihat tayangan Worship Night kali ini. Sungguh menjadi doa kami, terjadi terobosan setiap doa-doa dan waktu-waktu saat teduh Bapak dan Ibu dengan Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan pasti pekat untuk menjamah Bapak dan Ibu. Untuk itu kami rindu untuk mendengar kesaksian Bapak dan Ibu. Apa yang Anda rasakan lewat Worship Night kali ini, Anda bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Dan kabar gembira bagi Anda dimanapun Anda berada, kami rindu untuk Bapak dan Ibu tergabung dalam komunitas rohani yang bernama Connect Group. Di mana dalam Connect Group kita sama-sama dimuridkan dan mengalami pertumbuhan bersama dengan Kristus. Dengan cara Bapak Ibu bisa menuliskan atau mengirimkan nama dan domisili tempat tinggal, nomor telepon, ataupun dapat mengisi formulir di link yang tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, tetaplah percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada pemulihan dan damai sejahtera. Saya percaya bahwa ini bukan akhir, tetapi ini adalah awal pemulihan untuk Bapak dan Ibu, keluarga Anda, pekerjaan, serta pelayanan kita semua. Akhir kata, tetaplah percaya bahwa dalam hadiratnya ada pemulihan dan damai sejahtera. Sampai jumpa di Worship Night berikutnya. Di Worship Night GMS Sulawesi, Maluku, dan Papua selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.